Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran PKN, melanjutkan materi kita di minggu yang lalu. Kita masih bicara tentang hukum, di mana kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum sesuai dengan amanah konstitusi yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang perlindungan hukum. Seberapa pentingkah perlindungan hukum yang harus dijalankan oleh pemerintahan kita, terutama yang bisa dirasakan oleh kita selaku masyarakat atau warga negara. Pentingnya perlindungan hukum ini ada 3 hal alasan yang memang betul-betul merupakan tujuan daripada perlindungan hukum itu sendiri, di mana yang pertama adalah demi tegaknya supremasi hukum. Artinya bahwa semua tindakan warga negara itu harus sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, jadi kalau setiap warga negara itu sudah patuh terhadap hukum dan menjalankan hukum itu sendiri, sehingga hukum itu akan tegak sesuai dengan apa yang sudah digariskan atau sesuai dengan harapan pemerintah maupun warga negara. Yang kedua, demi tegaknya keadilan, di mana setiap warga negara itu dapat merasakan atau menikmati hukum yang berlaku atau hukum yang dijalankan di negara kita. Nah, sehingga kalau memang seseorang melakukan tindakan melanggar hukum, maka hukum itu bertindak. Ya, jangan sampai yang melanggar hukum dibiarkan begitu saja, seperti kita tidak dapat menutup mata kasus-kasus yang terjadi di negeri kita ini terkait dengan penanganan hukum itu belum optimal. Ya. Yang ketiganya untuk mewujudkan perdamaian, ya, di mana kalau hukum itu sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang kedua juga masyarakat sudah bisa menikmati hukum itu sendiri, maka akan terciptalah perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, sehingga tidak lagi ada masyarakat yang senantiasa melanggar terhadap hukum. Nah, artinya bahwa kalau setiap masyarakat sudah tahu tentang hukum, taat terhadap hukum, dan mengerti tentang hukum itu sendiri, maka insya Allah di negeri kita ini akan damai. Tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di negeri kita ini. Nah, itulah pentingnya perlindungan hukum di negeri kita. Yang pertama demi tegaknya supremasi hukum, yang kedua tegaknya keadilan, dan yang ketiga mewujudkan perdamaian. Perlindungan hukum itu sendiri akan berhasil manakala ditunjang oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor apakah itu? Nah, yang pertama, faktor keberhasilan perlindungan hukum itu tentang hukum itu sendiri, di mana hukum atau aturan atau undang-undang yang dibuat di negeri kita ini harus sesuai atau tidak bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Ya, karena apa? Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di negeri kita ini. Sehingga semua hukum, semua aturan yang berlaku di negeri kita ini semua berangkat dari ideologi negara, yaitu Pancasila. Ya, sehingga aturan atau hukum itu tidak bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila,
dan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Itu yang terpenting. Ya. Jadi bagaimana kebutuhan masyarakat? Sebab apa? Hukum tidak bisa dipaksakan ketika masyarakat tidak bisa menerima. Ya. Dengan kondisi seperti apa? Bahwa hukum itu akan bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua, penegak hukumnya. Nah, artinya bahwa semua personal atau pegawai-pegawai penegak hukum itu harus melaksanakan tugasnya dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Tidak kalah penting ya. Tadi hukum harus sesuai dengan ideologi negara atau tidak bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Yang kedua, penegak hukumnya, aparatur hukumnya. Jangan sampai ketika mereka menjalankan tugasnya, menjalankan kewajibannya itu tidak bekerja dengan baik. Bagaimana masyarakat bisa menerima hukum kalau toh penegak hukumnya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita selaku masyarakat. Jadi yang pertama hukum, yang kedua penegak hukumnya, dan yang ketiga masyarakat. Nah, artinya bahwa masyarakat juga harus mengetahui, harus mengerti, harus memahami, dan yang terpenting adalah mentaati. Ya. Buat apa kita tahu hukum kalau tidak mau taat? Kita mengerti tentang hukum, tapi kita tidak mau mengerti. Sehingga kita sering melaksanakan atau sering melanggar hukum itu. Bagaimana mau tercipta keadilan, bagaimana mau tercipta perdamaian kalau masyarakat kita itu tidak patuh terhadap hukum. Nah, itu masyarakat. Contoh di sekolah ada tata tertib, hukum itu aturan. Bagaimana di sekolah mau tertib, bagaimana di sekolah mau menerapkan disiplin, manakala masyarakatnya atau siswanya senantiasa melanggar hukum atau aturan tata tertib yang ada di sekolah kita. Yang keempat, sarana dan fasilitas. Ya, ini juga tidak kalah penting. Kenapa sarana dan fasilitas? Segala sesuatu pekerjaan, segala sesuatu organisasi tidak akan bisa berjalan manakala tidak ada fasilitas, tidak ada sarana. Jadi sarana dan fasilitasnya itu harus memadai. Ya. Yang kelima, kebudayaan, di mana budaya itu adalah atau kebudayaan itu adalah hasil cipta karsa dan karya manusia. Itu yang perlu dilestarikan. Nah, artinya terkait dengan hukum, kita ini masyarakat Indonesia itu masyarakat yang Pancasilais karena dasar negara kita adalah Pancasila. Kita sudah terbiasa hidup damai, kita sudah terbiasa hidup gotong royong, itu sudah budaya di Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia itu adalah gotong royong ciri khas. Jadi budaya gotong royong itu jangan sampai musnah, jangan sampai hilang. Nah, jadi faktor keberhasilan penegakan atau perlindungan hukum itu sendiri itu ada 5. Yang pertama hukumnya, yang kedua penegak hukumnya, yang ketiga masyarakatnya, yang keempat sarana dan fasilitas, dan yang kelima adalah kebudayaan atau budaya-budaya yang sudah berjalan dengan baik itu dilestarikan, jangan sampai dihilangkan. Nah, itu faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum di negeri kita. Yang berikutnya, peranan lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan di kita itu ada 2 jenis. Ya. Yang pertama ada pengadilan sipil dan yang kedua ada pengadilan militer. Nah, itu di negeri kita. Dan lagi pula ada yang disebut dengan pengadilan umum, ada pengadilan khusus. Yang dimaksud dengan pengadilan umum adalah pengadilan yang menangani seluruh komponen masyarakat.
Sedangkan pengadilan khusus adalah lembaga peradilan yang hanya menangani hal-hal tertentu. Nah, apa sajakah yang ada di lembaga peradilan itu? Nah, di pengadilan sipil itu ada yaitu tadi peradilan umum, ya. Sedangkan pengadilan militer tadi sudah tergolong ke pengadilan khusus. Kenapa? Karena pengadilan militer itu hanya mengadili pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Nah, di dalam peradilan umum itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, dan ada pengadilan agung yang kita kenal dengan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri adalah peradilan tingkat pertama yang ada di daerah tingkat 2 atau kabupaten. Nah, jadi kalau ada proses peradilan, pasti pertama kali itu akan diproses di pengadilan negeri. Yang kedua yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah proses peradilan tingkat kedua yang berada di daerah tingkat 1 atau di provinsi. Nah, ketika pengadilan negeri atau putusan pengadilan negeri itu tidak bisa diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa, itu akan dilanjutkan ke pengadilan tinggi yang disebut dengan banding atau naik banding. Sehingga proses peradilan dari pengadilan negeri itu akan diproses lagi di pengadilan tinggi. Nah, begitu pula ketika proses atau putusan hakim pengadilan tinggi tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan, maka akan ditindaklanjuti atau akan naik lagi ke pengadilan agung atau ke Mahkamah Agung dengan sebutan kasasi. Sehingga kalau pengadilan agung atau Mahkamah Agung itu sudah menjatuhkan vonis, tidak bisa lagi mengajukan proses hukum kemana-mana. Ya, karena pengadilan agung itu adalah atau Mahkamah Agung itu adalah proses peradilan terakhir yang lokasinya atau bertempat di ibu kota. Jadi hanya satu. Ya. Nah, kita kembali, pengadilan negeri jumlahnya itu adalah sebanyak jumlah kabupaten yang ada di negeri kita. Sebab pengadilan negeri adanya di kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi jumlahnya itu adalah sebanyak provinsi yang ada di negeri kita Indonesia. Sedangkan Mahkamah Agung atau Pengadilan Agung hanya satu, yaitu hanya ada di Jakarta karena adanya di ibu kota. Nah, itu adalah pengadilan umum. Yang kedua, pengadilan khusus. Nah, tadi pengadilan militer sudah dikatakan ada termasuk ke pengadilan khusus karena pengadilan militer hanya menangani pelanggaran atau proses hukum yang dilakukan oleh anggota-anggota militer. Di mana di dalam pengadilan militer itu ada pengadilan tentara, ada pengadilan tentara tinggi, dan juga ada pengadilan tentara agung. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya ada pengadilan agama. Nah, di mana pengadilan agama hanya khusus menangani proses perceraian, pernikahan. Ya, jadi pengadilan agama hanya berada di setiap kabupaten menangani talak atau cerai rujuk pernikahan. Ya, itu pengadilan khusus. Nggak bisa yang mencuri dibawa ke pengadilan agama. Kalau kita mau nikah itu tercatat di pengadilan agama. Kita mau cerai mau rujuk tercatat di pengadilan agama. Yang kedua ada pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara itu khusus menangani sengketa antara warga negara dengan pejabat negara atau aparatur negara. Nah, dan pengadilan tata usaha negara ini hanya ada di setiap provinsi. Jadi satu provinsi satu
PTUN ya. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara itu disingkat dengan PTUN. Dan yang berikutnya ada pengadilan atau Mahkamah Konstitusi di kita sekarang ada ya. Mahkamah Konstitusi menangani pelanggaran terhadap konstitusi atau undang-undang dasar yang ada di negeri kita. Anak-anakku sekalian, itu saja barangkali pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nah, pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Untuk lebih pahamnya, sumber bacaan atau referensi sudah saya sampaikan, sehingga tinggal baca di mana menjelang kegiatan PAS di bulan Desember nanti kalian tinggal belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.